Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Mamat. Kebetulan kalau saya ini sebenarnya saya dari kecil nggak suka musik. Jadi emang kebalikan dari pertanyaan tadi ya. Nggak suka musik. Saya nggak suka musik. Udah lama mas ya? Ya, dan dari kecil Masya saya nggak Allah. suka musik. Mungkin tak pengaruh apa? Sukanya apa mas? Ya, Sukanya apa? yang jelas saya nggak suka musik, Pak. Pokoknya nggak suka musik aja. Mungkin karena dari kecil pernah mendengar dari suatu kajian Islam Taufik kali ya, pengaruh bahwa katanya musik haram. Tapi memang intinya saya nggak suka musik. Cuman pertanyaannya adalah begini, Ustaz. Di mana-mana kan musik itu bisa dianggap sangat diterima umum. Mm-mm. Bahkan kalau kita ke Car Free Day aja ceritanya, banyak orang bisa bawa musik tuh, bisa diperdengarkan. Bahkan di jalan, ada yang sampai di jalan mau memperdengarkan musik. Kalau kita ke mall, musik juga. Nah, terus juga ngelihat dari industri musik, anak-anak muda itu kan kalau masuk ke menjadi band terus mengeluarkan album itu kan cepet kaya gitu, Ustaz. Cepet kaya. Cepet kaya kalau kita perhatikan dibanding kerja biasa mungkin bisa cepet kaya. Makanya itu menjadi motivasi bahwa memang musik itu sangat diterima di mana-mana, Ustaz. Betul. Nah, itu gimana, Ustaz? Pertama tadi dikatakan haram. Saya tidak mau katakan ini halal atau haram. Udah kita udah sebut haram saja, haram. Nah, bagaimana bisa lepas ini sementara itu sudah sangat umum. Ini untuk orang yang Bagaimana bisa lepas sementara lepas dari itu situ sangat umum dan sangat apalagi umum sekali di masyarakat. iya di masyarakat. Terus apalagi ada rewardnya. Orang jadi bermain band bisa dapat duit banyak gitu. Iya. Sekali. Itu gimana, Ustaz? Gimana? Nah ini harusnya dijawabnya sama yang udah tobat ini, jangan sama saya. Kayak nggak dulu? Enggak, Vi. Tetap kere. Harus yang menjawabnya itu yang sudah berpengalaman. Gimana kok kamu bisa meninggalkan gitu loh? Kan pertanyaannya gimana caranya bisa meninggalkan sementara sudah jadi umum. Sementara kan waktu masuk main musik dulu duitnya banyak, kenceng. Siapa yang mau jawab nih? Silakan Mas Alfi. Pura-pura deh. Mas Alfi dulu Pura-pura tetap sibuk deh. sekali manggung dapat berapa puluh juta Mas Alfi. Pura-pura sibuk deh. Pak Alfi. Iya, Masya Allah. Yang jelas Mas, bahwa sesuatu yang bersifat umum memang berat kita untuk tinggalkan di saat di samping kanan kiri semua orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Makanya kata para ulama, tidak mungkin kita meninggalkan maksiat kecuali dengan hijrah. Hijrah itu ada dua macam, hijrah tempat dan hijrah keadaan. Kalau kita tidak mungkin meninggalkan maksiat kecuali dengan meninggalkan teman-teman, tinggalkan teman-teman itu. Gara-gara teman saya selalu berbuat maksiat, Ustadz. Ya udah tinggalkan teman-temannya, ganti teman yang soleh. Insya Allah itu bisa membantu. Kalau ternyata kita tidak bisa kecuali dengan hijrah tempat, karena di tempat kita sudah sangat betul-betul luar biasa, maksiatnya nggak bisa kita istiqomah, wajib dia untuk hijrah. Cari tempat yang di situ dia bisa bertakwa kepada Allah. Harus. Makanya pengaruh lingkungan tuh kuat, harus kita perhatikan. Ya pengaruh berupa lingkungan di rumah ataupun teman-teman. Oleh karena itulah ya syariat hijrah itu harus dilaksanakan sampai hari kiamat. Baik itu hijrah secara tempat maupun hijrah secara apa? Keadaan. Ya. Makanya kalau misalnya ada seorang musisi, saya ini Ustadz gimana ya Ustadz ya? Nggak bisa saya ninggalin musik. Habis gimana teman-teman saya semuanya kayak gitu semua. Setiap kali saya meninggalkan sulit banget. Kenapa? Gara-gara apa? Ya teman-teman saya begini semua. Ya udah, kalau gitu tinggalkan teman-temanmu. Waduh, gimana? Saya nanti memutuskan silaturahim sama mereka. Enggak, antum nggak memutuskan silaturahim kepada mereka. Antum hanya berusaha menyelamatkan diri kamu dari api neraka. Adapun masalah ya tidak memutuskan dengan orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan, itu tidak dianggap memutuskan silaturahim. Karena memang kita harus diperintahkan begitu, jangan sampai seperti disuruhkan dalam surat Al-Furqan ya. Allah berfirman apa?
Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Berkata penduduk api neraka, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Tuh lihat, ya. Gara-gara teman dia masuk neraka. Maka sekarang kita pilih deh, pilih. Kamu maunya yang mana? Pilih teman apa pilih masuk surga? Kalau saya pilih teman masuk neraka, silahkan, monggo. Tapi kalau kamu tinggalkan teman dan masuk surga, insya Allah Allah berikan kepada kamu teman-teman yang lebih baik dari mereka. Bismillah. Yang paling berat buat pemuda itu meninggalkan teman, Mas. Ya nggak? Aduh, nggak enak banget gue sama teman, gimana ya? Soalnya udah lama, masa gue gitu aja sih ninggalin mereka? Kayaknya gimana gitu. Nah inilah tantangan, memang ujian banget buat dia. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musola, lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.